Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Pertama-tama saya Waalaikumsalam ucapkan warahmatullahi terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Isu Mutakhir Gizi dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk melakukan presentasi pada malam hari ini. Baik, jadi di sini kami dari kelompok satu akan memaparkan tentang produk labu kuning. Tentunya di sini saya tidak sendirian. Adapun anggota kelompok saya sendiri Selnihatun sebagai moderator, Siti Masyito, Syara Ramadhani, Nur Kaidanisa, Nur Mulyani, dan Rita Bobi. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja pada pemateri pertama kepada Rita Bobi, saya persilahkan. Baik, mm, baik terima kasih waktunya. Fungsi panggang fungsional adalah panggan yang karena kandungan komponen aktifnya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan di luar manfaat yang diberikan oleh zat gizi yang dikandungannya. Hmm, Berikutnya, apa itu labu? Labu adalah tanaman labu kuning adalah sejenis tanaman sayuran buah yang banyak tumbuh di Indonesia dengan kemampuan daya adaptasi yang tinggi pada berbagai kondisi lingkungan. Buah labu kuning mempunyai keunggulan daya awet yang tinggi dan memiliki aroma dan cita rasa yang khas. Labu kuning di Indonesia dikenal dengan nama lain labu perang. Pemanfaatannya saat ini sebagai besar masih berbatas pada skala rumah tangga, yaitu diolah menjadi sayur dari buah yang masih muda dan dibuat kolak, dodol, cake, dan kue-kue kering dari buah yang sudah tua. Baik, selanjutnya yaitu kandungan zat gizi pada labu. Untuk energinya itu 25 kilokalori, lemaknya ada 0,2 gram, dan terbagi menjadi tiga yaitu ada lemak jenuh 0,0 gram, lemak tak jenuh ganda 0,082 gram, lemak tak jenuh tunggal 0,015 gram, kolesterol 0 miligram, protein 1,228 gram, karbohidrat 5,54 gram, serat 1,4 gram, gula 2,33 gram, sodium 6 miligram, dan kalium 253 miligram. Next. Baik, di sini adapun manfaat labu yaitu satu sebagai antioksidan, dua anti diabetes, tiga antimikroba atau antibakteri, empat hepatoprotektif, lima anti kanker, dan terakhir sebagai neuroprotektif. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oh, baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Nur Kaida, saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu ada antioksidan. Yang dimana antioksidan labu kuning dikenal mempunyai sumber antioksidan atau polifenol dan ka- karotenoid yang sangat penting bagi kesehatan. Pada beberapa ha- pada beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa konsumsi makanan dengan antioksidan tinggi dapat berkontribusi pada penurunan risiko penyakit kardiovaskular hingga kanker. Yang selanjutnya yaitu antimikroba atau antibakteri. Biji yang dimana ekstra biji labu kuning dapat menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia
Colidan, Staphylococcus aureus. Biji labu juga mengandung senyawa metabolik sekunder seperti flavo- flavonoid, al- al- alkaloid, dan fenol yang dapat menghambat aktivitas bakteri. Next. Baik, selanjutnya yaitu antidiabetes, yang dimana hasil beberapa penelitian menyebutkan ekstra daging dan biji C biji C Chumoscota menghasilkan darah yang signifikan, efek penurunan glukosa darah yang signifikan pada tikus tikus diabetes. Ekstra daging dan biji dapat menurunkan kadar glukosa ke keadaan normal. Selanjutnya yaitu anti kanker. Studi yang dimana studi mengevaluasi potensi anti kanker kukurbita musharta dalam model in vitro menggunakan sel leukemia manusia K562, sel melanoma murine B16, dan sel adenokarsinoma paru A549. Mereka mengkonfirmasi bahwa senyawa yang diisolasi dari sayuran ini menghambat pertumbuhan sel tumor dengan bekerja seperti protein yang menonaktifkan ribosom farel, farela. farela. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk ke materi selanjutnya kepada Siti Nasyito, saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya hepatoprotektif. Biji labu memiliki aktivitas antioksidan, hipolipidemik, antidiabetes, anti-atergonik, dan hepatoprotektif. Analisis fitokimia telah menunjukkan bahwa minyak biji labu kuning (PSO) merupakan sumber yang kaya asam lemak tak jenuh, antioksidan dan sterol, asam amino, asam lemak esensial, beta karoten, beberapa triterpen, fitosterol, selenium, tirosil, filanin, asam vanilat, asam ferulat, leutolin, polisakarida, asam para-amino, benzoat, asam lemak esensial omega 6, asam linoleat, dan asam oleat, vitamin A dan E. Yang selanjutnya neuroprotektif, ekstrak labu kuning PE yang dikonsumsi baik secara oral maupun topikal telah mengurangi fenotip depresi terkait dermatitis kontak dengan menurunkan kadar mRNA sitokin proinflamasi seperti TNF, alfa, IL-6, COX-2, dan INOS sambil meningkatkan regulasi antioksidan. Next. Manfaat labu sebagai pangan fungsional. Yang pertama, buah labu kuning memiliki kandungan beta-karoten yang tinggi sekitar 1.800 EU atau 2.100 mg setiap 100 gram buah segar. Labu kuning mengandung vitamin B dan C serta zat gizi lainnya seperti karbohidrat, protein, serat, dan beberapa mineral. Labu kuning juga memiliki kandungan kadar air yang sangat tinggi, yakni sekitar 91,2%. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Nur Mulyani, saya persilahkan. Baik, selanjutnya itu manfaat labu dalam mengatasi masalah gizi. Yang pertama, kaya akan nutrisi, karena labu kuning merupakan sumber yang kaya akan vitamin A. Vitamin A sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan balita, termasuk untuk kesehatan mata dan sistem imun. Yang kedua itu sumber beta karoten. Karena labu kuning kaya akan beta karoten yang dapat diubah menjadi vitamin A dalam tubuh. Kemudian yang ketiga itu mendukung sistem kekebalan tubuh, karena
Kandungan vitamin C dalam labu kuning membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh yang penting dalam melindungi anak-anak dari infeksi dan penyakit yang dapat memperburuk kondisi stunting. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan asupan kalori. Karena puding labu kuning juga dapat meningkatkan asupan kalori yang diperlukan untuk pertumbuhan balita. Next. Adapun jurnal terkait eh, dalam pembuatan labu kuning itu ada pada tanggal 3 September 2024 dengan judul Puding Labu Kuning sebagai Alternatif Makanan Fungsional dalam Pencegahan Stunting pada Balita di Desa Ajung Kalisat. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi dari presentasi kami hari ini, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa labu kuning ini merupakan pangan dengan cita rasa yang manis, serta banyak manfaat bagi tubuh seperti antioksidan, anti kanker, antimikroba, atau antibakteri, anti diabetes, hepatoprot, hepatoprotektif, dan neuroprotektif. Labu kuning ini juga memiliki banyak manfaat untuk mengatasi masalah gizi, terutama stunting. Ya, baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.